taubatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Salatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibillahi wa ala syafi'ihi wa sayyidina Muhammadin al-mabuthi mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alladzi qala fi ihda hadithihi idza mata ibnu adama in qata'a lahu amalhu illa min thalath shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin wa minal munafiqina bi'idnillahi rabbil alamin. Hadirat salam karamin wal mukaramat al muhtaramin wal muhtaramat, para kiadah kita, pimpinan kita, guru-guru ustaz-ustaz kita di Jakarta Pusat dan sekitarnya. Hadir bersama kita tadi yang telah memimpin tahlil kita Ustaz Aan Nuryatib hafizahullah wa mata'anallahu bituli hayatihi wa barakati ilmihi wa da'watihi wa du'aihi. Amin. Juga Ustaz Ismail dan Ustaz Marosono, pimpinan kita di DPD Jakarta Pusat beserta seluruh jajaran pimpinan PKS Jakarta Pusat yang saya hormati. Para ustadz dan para ustadzah, para da'i dari Masjid Indonesia, IKADI, Forsitma, dan tokoh-tokoh masyarakat yang bersama kita semuanya, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang hadir bersama kita semuanya, dan keluarga daripada para ustadz, para ustadzah, almarhumin wal marhumat, syuhada wa syahidat, insyaallah, yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan kecintaan Allah kepada mereka, diberikan karunia sebagai syuhada insyaallah dan syahidat insyaallah, sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan dalam salah satu hadisnya ketika beliau menanyakan kepada para sahabatnya, ma ta'uduna syuhada fikum, menurut Anda semuanya siapakah para syuhada itu? Kemudian para sahabat menjawab, syuhada hum ladina matu fi sabilillah, mereka adalah yang wafat dalam berjuang jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idan syuhada ummatil qalil, kalau demikian para syuhada itu tidak banyak. Padahal beliau ingin membanggakan umatnya di hadapan para nabi-nabi nanti di hari akhir nanti. Karena beliau menyampaikan bahwa syuhada juga adalah mereka-mereka yang wafat karena kebakaran, karena kebanjiran, karena tanah longsor, juga karena wabah. Dan karenanya kita berkeyakinan bahwa mereka, para ustadz kita, para ustadzah, para pimpinan kita, pendahulu kita, ikhwah kita, akhwat kita yang telah dipanggil oleh Allah karena wabah ini, pertama kita yakin bahwa memang mereka adalah min ahli khair, dan mereka adalah karenanya syuhada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada para syuhada dan syahidat, keluarga besar daripada Ustadz Haji Dani Anwar, Ustadz Agus Otto, Ustadz Barhamsyah bin Khalid, Ustadz Rahim Sutisna, Ferry Kuntoro, Rianto, Dr. Usman Alwi, Ustadz Ida Hidayati, dan Ahmad Ikhram, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagaimana yang Rasulullah dahulu ingatkan kepada kita semuanya, ajarkan kepada kita semuanya. Nah, bagaimanakah kondisi daripada umat Nabi besar Muhammad SAW? Beliau pernah menyampaikan bahwa ajaban di amri al-mu'min fa inna amrohu lahu kullahu khair. Seorang mukmin itu
kondisinya selalu luar biasa, selalu baik, selalu layak untuk disyukuri, selalu layak untuk dibanggakan, ajaban kata beliau. Mengapa? Inna sobatu syarra syakar wa huwa khairun lah. Kalau ia mendapatkan kebaikan, mendapatkan karunia, mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan itu pasti baik bagi dirinya. Tentu saja bersyukur adalah kebaikan. Karena dengan bersyukur bukan hanya membuktikan tentang kita adalah hamba Allah yang tetap istiqomah dengan ajaran Allah dan sunnahnya Rasulullah, tapi juga dengan bersyukur maka Allah melalui Al-Qur'annya telah menegaskan la in syakartum la azidannakum, dan Allah pastilah bukan sembarang pernyataan, dan atau beliau bukanlah sedang berkampanye, beliau bukan sedang berjanji, tapi beliau sudah membuat keputusan untuk dirinya yang akan dilaksanakan pasti. La in syakartum la azidannakum. Dan kita semuanya pasti berharap agar karunia ini bukan hanya ada, bukan hanya langgeng, tapi bahkan bertambah-tambah. Karenanya ajaban di amrul mukmin. Ajib, luar biasa. Seorang mukmin itu ketika ia mendapatkan karunia Allah, dia tidak takabur, dia tidak hurur, dia tidak menjadi zalim, dia tidak menjadi mentang-mentang gitu ya, tapi dia justru bersyukur. Wa huwa khairun lah. Menandakan ubudiyah dia kepada Allah, menandakan hebatnya pemahaman beragamanya, dan karenanya sifatnya yang etis, yang justru mensyukuri, dan dengan syukur itu karunia Allah akan dilipat gandakan. Wa in asabatu dharra sabar wa huwa khairun lah. Tapi kalau ia mendapatkan musibah, seperti musibah yang terkait dengan COVID-19, musibah terkait dengan wafatnya saudara kita, mungkin ayah kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin suami atau mungkin istri, mungkin anak, mungkin mereka-mereka yang pastilah kita sangat mengasihi, menyayangi, menghormati. Tapi kalau mereka kemudian dipanggil oleh Allah, inna sobatun dharra, sesuatu yang kemudian tidak kita inginkan, tidak kita sukai, maka takdir sudah berlaku, ketentuan Allah sudah berlaku, maka dia tidak kemudian menjadi pihak yang menolak takdir, menjadi pihak yang menentang kondisi ini, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kufur, tindakan-tindakan yang membawa kepada kondisi-kondisi yang justru membawa kepada ketidakbaikan bagi dirinya, ketidakbaikan bagi keluarganya. Tapi dia bersabar karena dia yakin bahwa ini adalah memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh usaha yang terbaik dilakukan dan kemudian Allah menakdirkan wafat ini adalah takdir dari Allah, dan di balik takdir itulah pasti Allah merencanakan segala yang terbaik bagi umatnya yang beriman. Dan itulah salah satu tanda daripada kebaikan. Dan dalam dua kondisinya kita bersyukur karenanya, dan kita bersabar dengan apapun yang sedang terjadi ini, untuk kemudian kita mengubah seluruh kondisi yang membawa kepada kesabaran untuk kemudian bisa menghadirkan kesyukuran, dan dari kesyukuran yang biasa untuk menjadi kesyukuran yang berlipat-lipat, yang bertingkat-tingkat, yang berkelanjutan, supaya karunia Allah ini pun juga berlipat-lipat dan juga berkelanjutan. Saya juga harus sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ismail dan seluruh keluarga besar PKS di Jakarta Pusat ya, yang telah melanjutkan tradisi yang baik ini. Dilakukan oleh DPP, dilakukan oleh DPW, dan di Jakarta Selatan juga sudah dilakukan, sekarang di Jakarta Pusat ya. Ini juga hanya menegaskan untuk para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita, termasuk juga Ustaz An Nur Yatib dan Ustaz-Ustaz yang lain, bahwa memang kita di PKS ini adalah keluarga besar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam segala makna yang seluas-luasnya daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di PKS kita terbiasa juga menyelenggarakan peringatan Maulid, kita juga terbiasa menyelenggarakan pengajian, kita terbiasa menyelenggarakan tahlil, kita terbiasa menyelenggarakan istighosah gitu ya, seperti yang juga sebelumnya juga diselenggarakan di DPP juga. Sehingga dengan demikian maka kita berharap pertama apa yang kita lakukan ini agar difahami dengan baik oleh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, sehingga kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Tapi juga difahami lebih baik lagi di kalangan umat, para tokoh-tokoh kita, bahwa kalaupun PKS adalah partai politik,
Tapi bukan berarti kalau partai politik kemudian meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau partai politik kemudian tidak selawatan, kalau partai politik kemudian tidak ngaji, kalau partai politik kemudian tidak tahlilan, kalau partai politik kemudian tidak mendoakan, enggak. Ya, kita partai politik, tapi justru partai politik kalau merujuk kepada kitab-kitab dalam siasat syariah, misalnya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Al-Mawardi, ketika beliau mendefinisikan tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan al-imamah, dan itu artinya adalah dalam konteks kita sekarang adalah kegiatan berpolitik. Beliau mengatakan bahwa al-imamatu wirasah nabawiyah li hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Yang namanya imamah, yang namanya khilafah, kepemimpinan itu adalah warisannya para nabi dalam rangka untuk menjaga ajaran agama dan dalam rangka untuk agar kehidupan dunia ini bisa selaras diatur sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan tentu dalam konteks kita ya agama Islam. Dalam konteks Indonesia ya itu pastilah sesuai saja dengan Pancasila, karena yang namanya Pancasila pasti ada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga disiapkan, dibikin oleh para ulama-ulama kita, baik dari NU Kiai Haji Wahid Hashim maupun dari Muhammadiyah Ki Bagus Adikusumo, dari Partai Islam ada Mr. Kasman Singwandi Menjo, ada Haji Agus Salim, dan begitu seterusnya. Jadi karenanya saya harus sampaikan jazakumullah khairan kepada DPD Jakarta Pusat yang melanjutkan tradisi yang baik ini dan membuktikan kembali bahwa PKS sebagai partai politik dia adalah bagian daripada sejarah Ahlussunnah wal Jamaah, melanjutkan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Kalau dulu ada Partai Syarikat Islam, ada Partai Masyumi dan lain sebagainya, maka kita melanjutkan perjuangan mereka untuk mendoakan para ulama-ulama kita, mendoakan para tokoh-tokoh yang telah wafat mendahului kita, tapi juga sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, sakit, apapun juga namanya. Dan itu semuanya adalah bagian daripada tradisi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya dengan demikian maka keberadaan kita semakin bisa difahami, kita juga bisa semakin melayani umat semakin banyak lagi. Umat pun, para tokoh agama dari beragam ormas pun, juga dari beragam latar belakang pendidikan pun bisa nyaman melihat dan menerima kehadiran PKS yang justru hadirnya dalam rangka untuk berkhidmat, hadirnya dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan, hadirnya dalam rangka untuk mendoakan, hadirnya dalam rangka untuk menghadirkan kemaslahatan yang terbesar bagi umat dan bagi bangsa yang kita cintai ini. Bapak dan Bapak sekalian, para tiada, para anggota keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati. Sekali lagi kita semuanya pasti berduka dengan wafatnya para ustadz-ustadz kita, dengan wafatnya para ikhwah dan akhwat kita. Dan berduka itu adalah bagian dari yang manusiawi saja. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai rahmah. Ketika putra beliau Ibrahim wafat, beliau menangis dan beliau menyampaikan satu ungkapan. Beliau kemudian ditanya oleh sahabat beliau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah, engkau juga bersedih wahai Rasulullah?" Rasulullah pernah mengatakan, innalah rahmah, ini adalah rahmat Allah yang dihadirkan pada hati dan sanubari umat beriman yang berukhuwah, yang sangat wajar manusiawi kalau bersedih. Dan beliau menyampaikan, innal aina la tadmu', mata berkaca-kaca, wa innal qalba la yahzan, kalbu kita berduka cita. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana au wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang membuat ridha Allah atau yang Allah menjadi ridha, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali menyampaikan sesuatu yang Al-Quran mengajarkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ungkapan itu ada duka, ada sedih, tapi sekaligus juga ada keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita diciptakan oleh Allah dan ya akan kembali kepada yang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menyatakan kembali pada Allah itu adalah kembali kepada sesuatu yang terhormat, yang luar biasa. Dia menyampaikan ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Dia menyampaikan kita kembali kepada Allah, zat yang merupakan sahabat yang paling agung,
zat yang merupakan sahabat yang paling mulia, zat yang merupakan sahabat yang paling utama. Dan kita pastilah memahami dengan sesungguhnya, kalau kita punya sahabat sesama manusia saja, kita nyaman dan tentram rasanya. Ada teman kita, ada sahabat kita, tempat mengadu, tempat berdialog, tempat berkomunikasi, tempat curhat, tempat bisa minta tolong, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sahabat kita itu punya jabatan, misalnya apakah dia sebagai lurah, atau sebagai wali kota, apalagi sebagai gubernur. Masya Allah, rasanya semakin hidup ini semakin nyaman lah begitu terasa. Manusiawi saja. Apalagi bila kemudian sahabat itu adalah bukan sekedar gubernur, bukan sekedar presiden, bukan sekedar lurah, tapi adalah zat yang kalau kita bicara tentang kekuasaan, maka beliau adalah zat yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa sahabat itu begitu menenteramkan karena dia kaya, maka Allah adalah zat yang maha kaya, Al-Ghani. Kalau kita merasa bahwa sahabat itu menenteramkan karena dia adalah seorang yang alim, maka Allah adalah yang maha berilmu, itu Al-Alim. Kalau kita merasa nyaman bahwa sahabat kita adalah orang yang berkuasa, maka Allah adalah zat yang paling berkuasa, Al-Hakim. Begitulah seterusnya. Jadi, kalaupun kemudian kepergian ini adalah kembali kepada Allah, maka orang-orang yang mukmin berkeyakinan bahwa kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada segala keunggulan, segala kebaikan, segala kenikmatan. Karenanya para ulama mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya yang paling dipentingkan itu adalah bukan sekedar mati atau hidup. Karena sesungguhnya yang penting untuk dimaknai adalah bagaimana kita mati dan bagaimana kemudian bagaimana kita hidup dan kemudian bagaimana nanti akan meninggal. Karenanya kata beliau yang menjadi musibah adalah bukan kematian itu sendiri. Yang menjadi musibah adalah pertama kalau kita masih hidup tapi ternyata hati kita mati. Padahal kita masih hidup dan Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan nomor dua yang akan menjadi musibah adalah kalau ternyata nanti kita tidak lagi bertemu dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi musibah kalau ternyata kita menjadi berpisah. Ada yang di surga dan sebagiannya ada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah musibah yang sesungguhnya. Karenanya bagi seorang mukmin terjadinya peristiwa kematian adalah peristiwa yang sesungguhnya justru harus dimaknai sebagai inilah awal perjalanan menuju kepada keabadian kebaikan, keabadian memanen kebaikan, keabadian memanen pahala. Karena yang akan ditemui adalah Allah, zat yang maha segala kebaikan itu. Dan nanti akan bertemu dengan mereka-mereka hamba-hamba Allah yang pilihan, yang luar biasa, apakah sebagai syuhada, apakah sebagai ulama, apakah sebagai aulia, apakah sebagai anbiya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bagi mukmin ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mempunyai makna yang sangat dalam yang akan membingkai kehidupannya, termasuk ketika dia sedang diuji dengan peristiwa COVID-19 ini. Dia tidak menjadi dalam tanda kutip ya, tidak menjadi jamang akidahnya begitu ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan untuk iman pada qada dan qadar, tapi juga diwajibkan untuk ikhtiar. Kita bukanlah kelompok yang kemudian tiba-tiba menjadi Jabriyah, meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah, jadi mati hidup di tangan Allah. Karenanya nggak perlu vaksin, nggak perlu berobat, nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke itu. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang demikian itu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah justru meyakini ada qada dan qadar memang, tapi juga ada yang namanya ikhtiar. Dan ikhtiar inilah salah satu bentuknya ya menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan dengan prokes, menjaga kesehatan dengan berobat, menjaga kesehatan dengan termasuk vaksinasi. Karenanya sejak dari awal Dewan Syariah PKS kan sudah membuat bayan tentang keharusan pada seluruh keluarga besar PKS untuk melakukan vaksinasi. Jangan kemudian kita berorganisasinya di PKS begitu ya. Dan Dewan Syariah PKS sudah memberikan fatwanya sangat jelas. Dan mereka juga, kita juga sudah memberikan contoh yang terbaik gitu ya tentang mensikapi tentang vaksinasi ini. Tapi kemudian yang terjadi malah anggotanya malah menjadi Jabriyah, menjadi
bahkan mungkin malah memusyrikkan kalau takut kepada COVID gitu ya, dengan dalil takut hanya pada Allah. Kalau takutnya pada COVID berarti musyrik gitu ya. Itu pasti bukan akidah kita. Itu bukan yang diajarkan oleh PKS. Karena memang kadang-kadang ada paradok ya, ngakunya tidak takut kecuali pada Allah. Tapi nggak mau divaksin karena takut mati. Nah, terus bagaimana dong? Katanya nggak takut kecuali pada Allah, kok takut mati. Jadi mestinya, tapi sekali lagi bahwa vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar atau usaha yang biasa dilakukan, sebagaimana kita juga ada makan, ada minum, itu kan juga ikhtiar untuk menjaga hidup kan. Kita juga mengkonsumsi vitamin atau kita mengkonsumsi obat tertentu ya. Kalau kita masuk angin ya ada minum obat, kalau kita flu ada minum obat. Ya sama saja. Kalau kita terkena masalah COVID-19 ya kita berobat seperti kita berobat yang lain-lain. Jadi sekali lagi kita PKS dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaahnya sangat mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, bertemu bekerja sama dengan siapapun bila itu menghadiri kemaslahatan, itu adalah bagian daripada yang kita lakukan. Nah, kita saja membantu ya, jazakumullah khairan dengan apa yang dilakukan oleh kader PKS untuk membantu warga yang terkena COVID-19, apakah lagi isoman atau membantu membawa ke rumah sakit dengan ambulan, bahkan ada yang menyewakan, meminjamkan tabung oksigen begitu ya. Itu kan semuanya adalah bentuk-bentuk kita merealisasikan ikhtiar untuk menghadirkan kesehatan. Nah, kalau itu aja kita lakukan untuk orang-orang yang lain, masa untuk diri kita nggak kita lakukan, di antaranya tadi vaksinasi. Jadi karenanya saya dan rekan-rekan anggota DPR, anggota DPRD, selain juga mendorong untuk vaksinasi, juga memfasilitasi begitu ya, untuk kegiatan vaksinasi. Untuk Jakarta ini saya kira lebih mudah ya, karena secara prinsip gubernur dan seluruh jajarannya sangat mendukung dan membuka untuk seluas-luasnya terjadi vaksinasi. Apa yang saya katakan dari pernyataan-pernyataan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa PKS justru ketika kita menghadapi masalah seperti COVID-19 ini, kita ingin membuktikan kembali bahwa hakikat kehadiran kita semuanya sebagai partai, sebagai gerakan dakwah adalah betul-betul untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Tapi sekali lagi, kemaslahatan itu atau khidmah kepada umat itu baru akan bisa kita lakukan secara maksimal kalau kita juga sehat. Jadi kalau kita juga tidak sehat, kalau kita juga terkena COVID-19 misalnya, lah bagaimana kita akan berkhidmat kepada umat? Justru kita akan dikhidmati oleh umat. Gitu. Bagaimana kita akan melayani umat? Justru kita dilayani oleh umat. Sehingga karenanya kalau di pesantren ungkapannya sangat jelas ya, Ustaz An-Nur Yatib masing-masing ingat dengan kaidah ini. Wa la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib sesuatu kewajiban ya bila tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal itu, maka hal itu juga adalah wajib. Kalau membantu sesama, berkhidmat kepada masyarakat adalah sebuah kewajiban untuk kita wajibkan dalam konteks PKS, maka menghadirkan pribadi atau diri atau fisik yang sehat supaya bisa melaksanakan kewajiban itu, hukumnya juga adalah wajib. Nah, supaya dengan demikian maka kepergian daripada para ustadz kita, kiadah-kiadah kita akan juga segera bisa kita isi dengan para kader-kader baru, dengan para kader-kader, tenaga-tenaga muda yang terus bisa melanjutkan perjuangan ini. Karena sekali lagi, untuk melanjutkan perjuangan ini adalah kewajiban. Dan untuk bisa melanjutkan perjuangan ini diperlukan kesehatan. Dan untuk melanjutkan perjuangan diperlukan orang-orang. Tentu kan perjuangan ini perjuangannya orang, ini bukan perjuangannya para malaikat, bukan perjuangannya makhluk halus, ini perjuangan manusia. Dan manusia itu ya kita semuanya. Karena menghadirkan manusia-manusia sehat walafiat, mempunyai pemahaman beragama yang wasatiyah, yang moderat, Ahlussunnah wal Jamaah, siap kerjasama dengan siapapun, menghadirkan kemaslahatan bagi siapapun, adalah sebuah kewajiban yang mutlak untuk bisa kita wujudkan. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, peristiwa yang terjadi dengan para ustadz kita yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, dalam konteks keislaman juga mengingatkan kepada kita tentang
beragam hal yang prinsip. Ya, pertama, seperti yang tadi diingatkan oleh Ustaz Ismail, kafa bil mauti wa'idha. Ungkapan ini populer gitu ya, dan kemudian terutama sekali dipopulerkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Karena bahkan beliau menjadikan cincin khilafah beliau itu berukirkan ungkapan tadi. Wa kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Ya, kalau kita seringkali cincinnya, apalagi cincin kawin ya, dituliskan nama suami kita atau nama istri kita gitu. Kalau beliau Khalifah Umar, cincin khilafah beliau itu tulisannya itu, wa kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Wahai Umar, ingatlah bahwa kematian adalah penasihat atau mau'idhah yang terbaik, atau cukuplah bagi engkau ya Umar, mau'idhah yang terbaik adalah kematian. Anda bisa bayangkan seorang Umar Ibn Khattab yang oleh Rasulullah sudah dijamin pasti masuk surga, seorang Umar Ibn Khattab yang Al-Faruq, yang menjadi pembeda antara hak dan batil, seorang Umar Ibn Khattab yang bahkan setan pun takut bertemu dengan Umar Ibn Khattab. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, idza salaka Umar wadian salaka syaitan wadian akhar. Kalau Umar berjalan di satu wadi, maka iblis setan takut dengan Umar sehingga mereka minggir cari wadi yang lain. Tapi beliau masih terus mengingatkan dirinya, melekat dalam dirinya, bahkan ketika beliau menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, dengan ungkapan tadi. Mengapa ini dilakukan? Menurut saya salah satu maknanya adalah agar selalu kemudian melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tersehat yang bisa dilakukan, terihsan yang bisa dilakukan, terikhlas yang bisa dilakukan. Karena yang namanya mati dan kematian itu adalah betul-betul gaib, atau betul-betul adalah ajal yang Al-Quran menyebutnya sebagai walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. COVID-19 ini juga menghadirkan pada kita fakta tentang likulli ummatin ajal itu. Betapa banyak yang terkena COVID-19 menghadirkan kondisi yang beragam-ragam sekali. Ada yang sudah sepuh, kemudian sudah dimasukkan ke ICU, sudah berapa hari di sana. Alhamdulillah, sehat walafiat. Padahal sudah pakai ventilator segala macam. Tapi bisa sehat walafiat. Ada yang masih anak-anak terkena dan kemudian juga meninggal. Ada yang hafidz Al-Quran, masih muda, meninggal. Ada yang kemudian olahragawan, juga meninggal. Banyak hal yang kemudian tidak terduga. Karena memang kaedahnya itu, walikulli ummatin ajal. Dan umat itu ternyata dalam konteks COVID-19 ya membuktikan bahwa umat ini yang bukan hanya umat Islam. Umat apa saja ya ada ajalnya. Dan kita tahu bahwa korban terbesar dari COVID-19 ini ya bukan Muslim. Kalau secara global korban terbesar itu ya adanya di China, adanya di India, adanya di Italia, adanya di Perancis, di Jerman, di Inggris, di Amerika Serikat, di Brazil, di Argentina dan seterusnya. Dan mereka semuanya adalah non-Muslim. Ya memang ada Muslim, ya banyak juga begitu ya. Tetapi kalau kemudian dibuat perbandingan, ya secara global ya bukan Muslim yang banyak. Kalau di Indonesia ya memang terbanyak adalah Muslim, kayak mayoritasnya Muslim. Ya, apakah di Indonesia yang meninggal hanya para ulama saja, para ikhwah kita saja? Ternyata tidak juga. Kemarin anggota DPR dari Papua, dari PDIP meninggal. Anggota DPR dari PAN, dari Papua meninggal. Keduanya non-Muslim. Bahkan ada juga pendeta yang meninggal. Ada ketua Permabudi, Perhimpunan Persaudaraan Masyarakat Buddhis Indonesia. Ya pastilah karenanya non-Muslim. Meninggal juga. Jadi ini yang meninggal tidak membedakan agama, tidak membedakan status begitu ya. Dan karenanya memang menjadi aneh kalau kemudian disebut sebagai ada konspirasi terhadap untuk mematikan umat Islam. Lah bagaimana yang meninggal, siapa saja bisa meninggal karena COVID-19 ini, dan bahkan mayoritas yang meninggal dalam konteks di Indonesia kalau ukurannya adalah latar belakang profesi, maka yang paling banyak meninggal di Indonesia bukan ulama. Sekalipun kalau kata Kiai Haji Khairul Nafis gitu yang meninggal ada 900-an ulama gitu ya. Kalau kata Robito Mahid yang meninggal dari kalangan ulama di NU ada 590-an sekian. Oke lah, kita ambil catatan dari Kiai Haji Khairul Nafis dari pimpinan MUI. Kalaupun 900, maka nakes yang meninggal itu lebih dari 1.100. Tenaga kesehatan, ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang spesialis, macam-macam itu. Bahkan lebih daripada 1.100.
Tentu ini bukan berarti kita mengecilkan makna daripada wafatnya para ulama, tidak. Tapi saya ingin menegaskan kembali bahwa peristiwa COVID-19 ini bukanlah konspirasi untuk menghabisi satu pihak dan melestarikan pihak yang lain. Semuanya bila kemudian sudah terjadi ajalnya, likuli umatin ajal, umat itu bisa umat Islam, bisa umat non-Islam, umat itu bisa berarti para ulama, umat itu bisa berarti anggota partai PKS, umat juga bisa berarti para nakes, umat juga bisa berarti dari Permabudi, umat bisa juga berarti dari kalangan kelompok manapun. Bila kemudian sudah sampai ajalnya, ya akan meninggal. Sehingga dengan demikian maka bagi kita di PKS penting untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional sehingga kita tidak kemudian terjebak pada penyikapan yang justru malah menghadirkan kesalahpahaman terhadap Islam dan atau kepada partai Islam. Ya. Kita Islam dan di PKS ini sangat diajarkan untuk merujuk kepada yang ahlinya dalam bidang kesehatan ya para dokter, yang ahlinya dalam, dan kita di PKS juga sudah adakan tim satuan tugas nasional ya, dari para dokter PKS yang ditugaskan untuk mengatasi untuk mengurus masalah ini. Kalau ahlinya dalam bidang agama ya para kiai kita, para ulama kita. Ahlinya dalam bidang ekonomi Islam ya ada para sarjana ekonomi Islam. Begitu seterusnya. Nah, dengan pendekatan ini saya berharap bahwa kita bisa mendudukkan masalah COVID-19 ini pada proporsi yang tepat. Dikaitkan dengan kematian bahwa inilah cara Allah justru menguji keimanan hambanya. Apakah dengan peristiwa COVID-19 ini kita semakin sabar atau bisa semakin syukur? Kita akan semakin sabar ketika ada musibah yang terjadi untuk kemudian kita mengambil hikmahnya. Kita akan semakin bersyukur ketika Allah menjaga kita, menyelamatkan kita, menjaga kita semuanya sehat walafiat, supaya dengan cara itu maka kita terus bisa berkontribusi bersama dengan komponen umat dan bangsa yang lain menghadirkan segala kebaikan. Nah, termasuk tentu karena kita akan melanjutkan perjuangan mereka, maka 9 tokoh yang telah wafat ini pastilah harus ada penggantinya. Secara formal sudah ada penggantinya. Tapi dari sisi kekaderan tentu saja ini adalah memerlukan sebuah effort yang lain, usaha yang lain. Supaya dengan cara itu maka peristiwa COVID-19 ini tidak menghadirkan apakah namanya lost generation atau adanya kesenjangan yang semakin jauh antar generasi, antar kader. Tapi justru peristiwa COVID-19 ini semakin menggesa, semakin menyemangati kita untuk segera menghadirkan kader-kader, pimpinan-pimpinan yang terus bisa melanjutkan perjuangan ini, supaya dengan cara itu maka apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang telah mereka wariskan akan tetap terus bisa dijaga, akan tetap terus bisa dikokoh kuatkan, supaya kemudian dengan cara itu maka semangat untuk menghadirkan Islam yang rahmatil alamin, Islam yang membawa kepada pelayanan akan tetap bisa dihadirkan. Yang terakhir, Ustaz dan Ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja peristiwa COVID-19 dengan segala ragam yang melingkupinya juga sesungguhnya memberikan kepada kita sebuah penegasan yang lain, yaitu saya sering sampaikan ada majalah dari Amerika, Newsweek, yang justru membuat pernyataan yang menurut saya cukup berani tapi sekaligus juga objektif ketika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya COVID-19 ini mengingatkan kita kepada seorang manusia yang hidup 1400 tahunan yang lalu. Beliau bukan seorang dokter, beliau bukan seorang ahli pandemi, beliau bukan seorang ahli virus, beliau adalah seorang nabi, itulah Nabi Muhammad. Karena 1400-an tahun yang lalu beliau sudah membuat pernyataan, yang pernyataan itu ternyata tetap relevan sampai hari ini, yaitu tentang bagaimana menghadapi penyakit menular wabah taun. Karena pernyataan beliau yaitu yang intinya adalah bahwa beliau menyampaikan bila terjadi wabah di satu daerah, wa antum fihi, dan antum berada di dalamnya, fala takhruju minhu, jangan keluar. Wa idza antum fi kharijihi fala tadkhulu ilaihi, kalau antum berada di luarnya jangan Anda masuk. Kata mereka ini kan sesungguhnya adalah prinsip terkait dengan
karantinaan atau prinsip tentang karantina atau prinsip tentang distancing, prinsip tentang social distancing maupun juga individual distancing. Nah, prinsip ini ternyata dikembangkan oleh Ibnu Sina, bapaknya para dokter, dan kemudian sampai hari ini masih tetap relevan dipergunakan dengan beragam variannya. Apa yang saya katakan bahwa dari peristiwa COVID-19 ini justru para orang-orang dari Barat yang objektif, mereka melihat betapa Islam itu agama yang begitu agung, begitu unggul. Sehingga penting juga bagi kita umat Islam yang menghidupi Islam di abad ke-21 ketika sekarang ada peristiwa COVID-19 ini, untuk kemudian justru semakin meyakini tentang kebenaran daripada ajaran agama ini, dan kemudian membelanya, memperjuangkannya melalui beragam cara yang dimungkinkan. Dalam konteks kita adalah melalui Partai Keadilan Sejahtera. Nah, bila demikian maka sebagaimana taklimat-taklimat yang lain, maka di PKS ada Dewan Syariah yang telah menjadi rujukan kita ya di dalam bagaimana menyikapi tentang kehidupan beragama di era COVID-19 ini. Di sana juga ada bayan terkait dengan bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana Idul Adha, bagaimana sholat Jumat, dan lain sebagainya. Yang menurut saya penting betul untuk dirujuk oleh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, karena pada hakikatnya apa yang dibayankan oleh Dewan Syariah juga sesuai saja dengan apa yang dibayankan oleh MUI, oleh Muhammadiyah, oleh NU, dan bukan hanya oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan PKS, tapi juga itulah yang secara umum menjadi arahan fatwa dari ulama sedunia. Secara prinsip itulah arah fatwa di Al-Azhar, itu yang diberlakukan juga di Saudi Arabia, itu yang diberlakukan juga oleh Persatuan Ulama Internasional di Qatar, atau ulama-ulama di Turki, ulama-ulama juga di Pakistan, di Malaysia, sama saja. Sehingga dengan demikian maka kita di PKS ini memposisikan diri dalam kerangka beragama menghidup di era COVID-19 ini dalam sebuah kesatupaduan, dalam sebuah kejamaahan, dalam sebuah komunitas yang sesungguhnya bertemu dengan komunitas-komunitas yang lain, baik itu di Muhammadiyah, di NU, di MUI, komunitas yang kemudian mengglobal gitu, ada di mana-mana, dan itu semuanya berujung kepada satu hal, yaitu Islam dan umat Islam ini memang adalah bagian daripada, memang adalah solusi atau bisa menghadirkan solusi bagi kehidupan. Dia bukan malah menjadi beban atas kehidupan. Karenanya ungkapan Islam rahmatil alamin itu adalah Islam yang menghadirkan solusi. Islam menghadirkan solusi ketika dia betul-betul basisnya adalah pemahaman tentang beragama yang berukhuwah, beragama yang berta'awun, beragama yang bisa menerima kebaikan dari manapun, beragama yang mengembangkan kebaikan untuk siapapun, beragama yang kemudian siap untuk dalam tanda kutip bergandengan tangan dengan siapapun, selama itu adalah menghadirkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ikhwan sekalian, saya yakin bahwa inilah sebagian daripada yang diajarkan, didakwahkan oleh para tokoh-tokoh yang telah mendahului kita, Ustaz Dani Anwar, Ustaz Agus Oto, Ustaz Barhamsyah Khalid, Ustaz Rahim Spisna, Pak Fri Kuntono, Rianto, Dr. Usman Alwi, Ida Hindayanti, dan Ahmad dan Ustaz yang lain. Nah, semua yang telah mereka lakukan itu, tadi saya sampaikan di depan, akan kemudian menjadi sesuatu yang bernilai abadi. Karena Rasulullah tadi menyampaikan tentang bila anak Adam itu wafat, apalagi syahid gitu, maka amalnya terputus, ya. Kecuali dari 3 hal. Nah, kalau syahid ya sesungguhnya syahid itu adalah kumpulan dari terlaksananya 3 hal ini. Karena terlaksananya 3 hal inilah maka Allah memudahkan baginya untuk terjadi syahadah itu. Nah, 3 hal yang kemudian berkelanjutan itu adalah sodakoh jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, baik itu merupakan tausiahnya atau taklimnya atau tarbiyahnya dan seterusnya. 2, waladun solihun yatwalahu, dan walad yang soleh ini bukan hanya walad anak dalam konteks biologis, tapi juga anak dalam konteks gerakan, dakwah, ideologis, ini juga anak. Semuanya yang kemudian
belajar dari beliau-beliau, kemudian mengikuti beliau-beliau, sekaligus menghidupkan ilmu mereka, juga sekaligus juga menjadi anak-anak yang mendoakan mereka, dan itu semuanya adalah sedekah jariah. Nah, kita berharap sekali lagi dengan pemahaman semacam ini, maka COVID-19 justru mengokohkan fungsi dan kondisi syahadah daripada para ustadz yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan karenanya juga bagi saudara-saudara kita, ustadz kita yang masih dikaruniai dengan kondisi sakit akibat COVID-19, maka segala kebaikan ini akan menjadi wasilah untuk kesembuhan mereka. Dan karenanya kita yang oleh Allah diberikan kesehatan, melanjutkan perjuangan ini, mudah-mudahan akan juga melanjutkan sedekah jariah atau menjadi kelanjutan sedekah jariah bagi beliau-beliau semuanya, menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus bermanfaat daripada apa yang telah mereka ajarkan, dan kemudian menjadi waladun sholihun yad'ulahu, anak-anak yang soleh yang berdoa untuk mereka semuanya. Supaya dengan cara itu maka beliau-beliau semuanya berangkat dengan syahadah insya Allah, tapi juga sekaligus juga dengan amal soleh yang tidak pernah terputus, karena kita semuanya melanjutkan segala kebaikan mereka menjadi sedekah jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadi doa daripada anak-anak untuk mereka semuanya. Saya kira demikian, ikhwan sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.